Shalom adik-adik. Shalom. Semangat sekali Kak Debbie sama Kak Michelle. Iya pastinya dong. kan? Ya, kita berjumpa lagi nih adik-adik di ibadah Paskah di tahun ini. Iya kan Kak? Bener ya? Benar. Benar. Masih ada semangat gak? Coba semangatin dulu adik-adiknya. Harus semangat ya. Harus semangat. Semangat ya Kak ya? Semangat. Walaupun kita tidak jumpa satu sama lain, kita tetap ibadah online, tapi kita harus tetap semangat Kak ya? Semangat Iya. dong. Bener dong? Karena apa Kak? Karena Tuhan Yesus Tuhan Yesus baik. baik. Terus apa lagi? Karena Tuhan Yesus sudah berkorban buat kita Benar, semua. Tuhan Yesus sudah berkorban buat kita semua. Kak Rian, Kak Michelle, Kak Debbie, dan adik-adik semua yang ada di rumah dimanapun kalian berada. Tuhan Yesus sudah berkorban untuk kita semua. Lihat betapa baiknya Tuhan Yesus. Benar kan Kak? Ya, Benar. benar banget. Sekali. Maka dari itu kita harus semangat nih hari ini. Oke, kita akan mulai ibadah di hari ini. Tapi sebelum itu kita akan berdoa ya Kak ya. Mari tutup matanya, lipat tangannya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami boleh melakukan segala aktivitas kami boleh beribadah di hari ini. Itu semua karena kasih karunia-Mu Tuhan, penyertaan-Mu yang selalu menyertai kami. Kami bersyukur bahwa kami bisa beribadah memperingati di mana kematian Engkau pada waktu Engkau turun ke bumi, menebus dosa-dosa semua manusia, dosa-dosa umat-Mu, anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Kami tahu Tuhan, Kau Allah yang mengasihi kami, kasih-Mu itu kasih sejati dan tiada lain seperti Engkau Tuhan. Kami percaya, kami serahkan ibadah pagi hari ini dalam tangan-Mu. Kami serahkan semuanya Tuhan Yesus, kami yang melayani maupun adik-adik-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing. Ini doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri yuk. Bangkit berdiri, kakak, suruh adik-adiknya bangkit berdiri dong. Ayo bangkit berdiri dong. Bangkit berdiri. Semangat, semangat, semangat. 1, 2, 3. Laskar Kristus. Siap. Yes. Coba sekali lagi nih. 1, 2, 3. Laskar Kristus. Siap. Yes. Oke, kita akan satu pujian. Hom Pila, Hom Pimpa. Hom Pimpa, Yesus jagoanku. Hom Pimpa, Dia pujaanku. Oh, Hom Pimpa, Yesus jagoanku. Dialah kawanku, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, Dia kalahkan musuhnya. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Oh, Hom Pimpa, Yesus jagoanku. Hom Pimpa. Dia pujaanku. Oh, Hom Pimpa, Yesus jagoanku. Dialah kawanku, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, Dia kalahkan musuhnya.
Yesus emang jagoan kita ya kakak-kakak ya. Benar. Benar kan? Dia pahlawan kita, dia turun ke dunia mati untuk kita semua. Amin kan kakak-kakak? Amin dong. Adik-adik di rumah pasti amin kan? Pastinya dong kakak-kakak ya. Nah kita angkat satu pujian lagi. Lagu apa kak? Ku menang, Ku ku menang, menang. ku menang. Ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia naik. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Yeay. Percaya kan kak? Pasti kita lebih dari pemenang. Percaya kan? Percaya. Percaya dong. Coba adik-adiknya diberikan semangat dong. Semangat adik-adik. Semangat ya, semangat. Bahwa kita lebih dari pemenang nih adik-adik. Karena apa? Tuhan Yesus sudah menolong kita dan menyelamatkan kita dari kuasa kematian itu. Ada amin adik-adik? Ada amin kak? Amin dong. Oke. Silakan duduk adik-adik. Kita akan mulai mendengarkan firman Tuhan. Dipersiapkan semuanya. Dipersiapkan Alkitabnya, hatinya, diajak mama papanya. Supaya nanti kalau misalnya adik-adik gak ngerti bisa tanya. Kita akan angkat pujian karena salibmu. Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan handukku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu
salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hidupku. Ku nyatakan bahwa segalanya hanya kasih berharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kita akan berdoa. Doa firman akan dipimpin oleh Kak Debbie. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah mengikuti ibadah Tuhan dari awal pertengahan, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati kakak-kakak kami Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, dan juga Tuhan berkati telinga kami, berkati hati kami Tuhan, supaya kami bisa dengar-dengaran dan menerima firman Tuhan dalam kehidupan kami Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, ini doa kami ucapkan, haleluya, amin. Ibu, mengapa ibu menangis? Tubuh Tuhanku diambil orang dari kubur ini, dan aku tidak tahu di mana mereka menyimpannya. Kenapa kau menangis? Siapa yang kau cari? Jika Anda yang mengambil, tolong beritahu aku di mana, supaya aku bisa mengambilnya. Maria.
Yesus. Jangan sentuh aku, karena aku belum pergi kepada Bapakku. Tapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan beritahu mereka aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, dan kepada Allahku dan Allahmu. Pergilah dan suruh mereka pergi ke Galilea. Mereka akan melihat aku di sana. Maria! Maria! Yesus telah bangkit. Kuburnya kosong. Bertahun-tahun kita dengar pesannya. Sekarang kita menyaksikannya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini hingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi beroleh hidup kekal. Sekarang aku mengerti. Terima kasih untuk kebaikanmu, Febe. Tuhan memberkatimu, jaga dirimu dan anakmu. Jaga ibumu, nak. Pasti. Kita harus cari murid yang lain. Iya, mereka harus tahu yang kita lihat. Teman, waktunya kita pulang. Shalom adik-adik. Nah, kita sudah menyaksikan video tadi. Dan tadi adik tahu cerita tentang video tadi? Nah, adik-adik sukacita enggak hari ini? Sukacita dong. Kenapa? Ya, karena Tuhan Yesus sudah bangkit buat kita. Apa karena ada telur? Oh enggak ya. Atau ada lomba telur dan kita nanti dapat hadiah? Enggak ya. Tapi karena memang Tuhan Yesus sudah bangkit buat kita semuanya. Nah, dari video tadi kita melihat bahwa Tuhan Yesus bangkit pada hari yang keberapa ya? Hari yang ketiga. Nah, dari situ kita melihat murid-murid yang bersuka cita. Tadinya mereka sedih. Sedih kenapa? Ditinggal orang yang dikasihinya. Tetapi karena Tuhan Yesus sudah bangkit, mereka menjadi bersuka cita. Nah, kebangkitan Tuhan Yesus itu memberikan kita kemenangan. Kemenangan atas apa? Kemenangan atas maut. Maut, apa itu Kak maut? Nah, maut adalah kematian. Kenapa Tuhan Yesus mau mati buat kita? Kenapa Tuhan Yesus mau bangkit buat kita manusia? Karena Tuhan Allah mengasihi kita. Kita lihat 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-8. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Allah itu kasih. Makanya dia mau merelakan nyawanya buat kita. Masih ingat firman Tuhan tentang karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus. Untuk apa? Menebus dosa kita manusia. Nah, kita harus bersuka cita. Kita harus bersyukur. Tadinya kita ini mau dimasukkan ke dalam maut, ke dalam api neraka. Tetapi karena Tuhan Yesus sudah mati buat kita dan bangkit buat kita, akhirnya kita tidak jadi masuk ke dalam api neraka. Ya, puji syukur kepada Tuhan. Ya, adik-adik harus mensyukuri setiap berkat yang sudah Tuhan berikan buat kita. Jangan membuat Tuhan sedih lagi. Jangan berbuat dosa lagi. Jangan nakal lagi. Ya, mari kita hargai setiap pengorbanan yang Tuhan sudah berikan buat kita semuanya. Kita mau melihat Roma 8 ayat 37.
Roma 8 ayat 37. Sudah dapat semua? Kita mau baca. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ya, kita bukan saja pemenang, tetapi lebih dari pemenang. Karena apa? Karena Tuhan mengasihi kita. Seperti cerita firman Tuhan tadi, Maria Magdalena, Petrus, dan murid-murid yang lain, bahkan ibunya Tuhan Yesus juga bersuka cita karena kuburnya Tuhan Yesus sudah kosong, karena Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematiannya dan menang atas maut, menang atas dosa. Nah, itulah firman Tuhan hari ini. Marilah kita anak-anak Tuhan menghargai setiap pengorbanan yang Tuhan Yesus sudah berikan buat kita. Ya, seperti yang tadi kakak katakan, jangan berbuat dosa lagi, karena itu akan membuat hati Tuhan Yesus sedih. Loh, kok berbuat dosa lagi? Nah, Tuhan Yesus jadi sedih. Nah, adik-adik, makanya kita mau perbaiki hidup kita. Jangan hidup seperti yang dulu-dulu lagi. Tapi kita mau hidup baru di dalam Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk setiap pengorbanan yang sudah Engkau berikan buat kami. Biarlah kami anak-anak-Mu mau menghargai setiap pengorbanan yang Tuhan berikan buat kami, Tuhan. Kami mau berubah menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang taat kepada orang tua, kepada guru kami di sekolah, guru-guru kami di sekolah minggu, terlebih kepada Engkau ya Tuhan. Jadikan kami anak yang setia dan berbakti kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan. Kita sudah bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Saatnya kita akan menutup ibadah kita hari ini adik-adik. Tapi sebelum itu kalian mau mengumumkan bahwa akan ada lomba. Siapkan peralatan untuk lomba menghias telur di rumah adik-adik masing-masing. Karena sebentar lagi akan ada lomba menghias telur itu masing-masing per kelas. Nanti diadakan di Zoom. Jadi siapkan aja apapun itu peralatannya yang adik-adik punya untuk lomba menghias telur. Oke? Terus pengumuman berikutnya, setelah kalian lomba menghias telur, nanti akan ada pengumuman untuk pemenangnya. Pemenangnya akan diumumkan minggu depan adik-adik. Jadi ditunggu aja ya. Kalian harapkan kalian semangat. Kalian berpikir, kalian keluarkan semua kreativitas kalian untuk menghias telur. Pasti akan ada pemenangnya dan pasti akan ada hadiahnya. Setelah itu, lihat tayangan berikut ini. Adik-adik, mulai minggu depan ibadahnya kita mulai jam 11 siang. Biasanya kita akan jam 10. Nah, kita akan mulai jam 11 siang. Jangan lupa ya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita hari ini adik-adik. Bangkit berdiri yuk, kita akan pujikan lagu Kami Memuji Kebesaran-Mu. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, Kami
Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mengerjakan ibadah kami pada hari ini. Kau memberkati kakak-kakak kami yang sudah melayani, juga memberkati kami semua yang sudah mengikuti ibadah online Smiling Gate. Dan Tuhan memberkati kalau sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami untuk bersama-sama melakukan lomba untuk menghias telur. Tuhan menolong kami, Tuhan mengurapi kami. Terima kasih Bapa, berkat-Mu tercurah atas kami dari dulu sekarang sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Nah adik-adik, kita akan lomba menghias telur. Tapi adik-adik tahu enggak apa artinya telur itu? Di dalam kebaktian Paskah. Nah, telur ini benda mati. Loh, maksud sih Kak iya, gak punya kaki loh, gak punya berjalan sendiri. Nah, tetapi di dalam telur ini ada kehidupan. Demikian juga Tuhan Yesus sudah mati buat kita, membawa kehidupan yang baru buat kita semuanya. Nah, itu artinya telur di dalam ibadah Paskah. Bukan sembarangan ya. Telur itu buat apa sih? Nah, dari sini kita boleh tahu kenapa telur itu menjadi ikon, ya, menjadi ikon kalau ibadah Paskah. Ya. Selamat berlomba, Tuhan Yesus memberkati. Oke, ibadah selesai. Sampai ketemu minggu depan. Dadah. God bless you. Tuhan Yesus God bless. memberkati. Bye-bye. Bye.